Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rizky Mubarok dari Pengadilan Agama Sambas. Selamat datang di podcast Manajemen ASN. Pada podcast kali ini, saya akan ditemani oleh rekan saya, yakni Saudara Arthur. Silakan untuk Saudara Arthur memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Mas Barok. Perkenalkan, nama saya Arthur Pandey Simbolon. Penempatan saya di Pengadilan Negeri Putu Sibau. Terima kasih Mas Arthur untuk waktu dan kesempatannya. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, pada podcast kali ini, kita akan membahas mengenai manajemen ASN. Kalau kita berbicara mengenai ASN, atau nama dulunya itu adalah PNS, Pegawai Negeri Sipil, mungkin di benak sebagian dari orang, dari para pendengar, ASN adalah profesi yang sangat aman. ASN adalah profesi warisan kolonial. ASN adalah profesi yang sangat amat tidak milenial. Jadi, dan ASN adalah profesi yang ya banyak stigma negatif yang menyertai profesi dari ASN ini. Dan mungkin untuk menghapus stigma-stigma negatif tersebut, pemerintah lewat peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 yang merupakan perubahan atas peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil telah membuat guideline atau ketetapan-ketetapan yang harus dipatuhi oleh seluruh ASN di Indonesia. Dan tujuannya adalah membuat ASN yang profesional. Mungkin tanpa berpanjang lebar lagi, langsung kita mulai diskusinya ya Mas Arthur. Nah, menurut Mas Arthur sendiri, apa sih itu manajemen ASN? Baik, jadi sepemahaman saya, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. ASN sendiri terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang dikenal dengan P3K. Jadi, salah satu tujuan diterapkannya manajemen ASN ini ialah untuk membuat atau untuk mencegah ASN agar tidak melakukan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, manajemen ASN juga dibuat untuk membuat ASN semakin profesional. Nah, di dalam manajemen ASN itu sendiri itu kan ada yang namanya sistem merit. Sistem merit itu apa sih? Bisa dijelaskan? Nah, jadi begini, sistem merit sendiri adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Penerapan sistem merit ini agar ASN dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu dengan sebaik mungkin. Jadi ASN sekarang tidak bisa seperti dulu lagi ya, yang mana bisa malas-malasan, bisa pulang tidak pada jam pulang. Jadi ASN sekarang itu diperhatikan aspek performanya, baik dalam performa melayani masyarakat ataupun performa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai ASN. Sepertinya manajemen ASN itu sangat bermanfaat sekali ya, Mas Arthur. Kira-kira hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam manajemen ASN itu sendiri? Jadi hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam manajemen ASN adalah nilai dasar. Nilai-nilai dasar ini mencakup memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, non-diskriminatif, beretika, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya, melayani dengan jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Dan juga masih banyak lagi.
Selain itu, hal yang perlu kita perhatikan dalam manajemen ASN adalah kode etik dan kode perilaku, yaitu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, bekerja dengan disiplin, menghindari konflik kepentingan, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Selain itu juga memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, dan masih banyak lagi. Lalu hal yang perlu kita perhatikan dalam manajemen ASN selain dua tadi adalah komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik, terus kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, serta profesionalitas jabatan. Wah, menarik sekali poin-poin yang telah dijabarkan. Kemudian mungkin kita bicara mengenai implementasinya. Secara teori kan cukup bagus, cukup menarik gitu untuk kita ngobrolin tentang manajemen ASN. Mungkin implementasinya saya mau nanya, apakah sekarang di tempat kerja Mas Arthur sudah menerapkan manajemen ASN? Puji Tuhan sudah diterapkan, meskipun ada beberapa hal yang belum diterapkan dengan maksimal. Contoh penerapan yang sudah cukup baik adalah para pegawai disiplin mengikuti apel pagi tiap hari Senin dan apel sore tiap hari Jumat, lalu berpakaian sesuai ketentuan, serta mengerjakan tugas dan fungsi dengan baik. Bahkan, seringkali pekerjaan diselesaikan lebih cepat dari perkiraan. Untuk hal-hal yang masih kurang, terus masih ada sih. Misalnya, beberapa pegawai yang kembali ke kantor dari jam istirahat itu biasanya mereka telat 5 sampai 15 menit dari waktu yang telah ditentukan. Jadi kalau misalnya jam 1 siang tepat harus misalnya mereka harus sudah ada di kantor, biasanya mereka datangnya jam 1 siang lewat 5 atau jam 1 lewat 15 gitu. Untungnya hal tersebut tidak terlalu berpengaruh karena tiap istirahat itu selalu ada pegawai yang dijadwalkan untuk standby sehingga pelayanan tetap berjalan efektif. Wah, sudah cukup bagus sekali manajemen ASN yang diterapkan di tempat kerja Mas Arthur ya. Mungkin ketika sesuatu itu tidak diterapkan dengan secara tidak baik, akan ada dampak-dampak negatifnya, ya kan? Nah, apa sih dampak dari tidak diterapkannya manajemen ASN dengan baik? Uh, untuk dampaknya sendiri ada macam-macam ya. Misalnya rekrutmen pegawai yang tidak terbuka, transparan dan kompetitif, lalu pengembangan karir ASN nanti tidak bisa berjalan dengan baik karena pengembangan karir ASN itu harus berdasarkan hasil pemetaan talenta melalui asesmen, analisis kesenjangan kompetensi, dan kesenjangan kinerja, talent pool, dan rencana suksesi berdasarkan pola karir instansi. Jadi kalau misalnya penilaian kerja itu tidak objektif, nanti ujung-ujungnya pembayaran dan penghargaan itu tidak sesuai diberikan kepada ASN tersebut. Jadi uh, banyak dampaknya juga selain itu promosi dan mutasi berpotensi nggak objektif dan transparan, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, kemudian begini Mas Arthur. Mas Arthur sebagai ASN lah ya, saya mau nanya, apakah untuk Mas Arthur sendiri sudah merasakan dampak dari manajemen ASN itu? Saya sendiri sudah merasakan nih, jadi di mana tunjangan kinerja itu diberikan full ketika penilaiannya baik, penilaian kinerjanya baik, lalu tidak pernah datang terlambat dan tidak pernah absen. Meskipun begitu, juga saya merasakan tukin saya dipotong karena datang terlambat. Kalau menurut saya sih sistem reward yang seperti ini menuntut saya untuk dapat lebih baik lagi dalam hal kedisiplinan serta lebih bertekun lagi dalam melaksanakan tugas dan fungsi saya. Kira-kira seperti itu, Mas Barok. Terima kasih sharingnya Mas Arthur, diskusi yang sangat menarik. Jadi bisa saya simpulkan ya, kalau yang dimaksud manajemen ASN adalah
pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan juga kemudian di dalam manajemen ASN, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Antara lain ialah, yang pertama ialah nilai dasar, yang kedua kode etik dan kode perilaku, yang ketiga komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Lalu kemudian kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan juga yang terakhir profesionalitas jabatan. Dan mungkin demikian podcast kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya Rizky Mubarak dan rekan saya Arthur Simbolon mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.